Iya, hari ini saya coba untuk mengikuti PPG Darjat Bahasa Arab di UNJ tahun 2023 dengan radius sekitar 1 meter ya. Mudah-mudahan sih suaranya bagus dengan mic yang nggak begitu jauh. Suara saya agak serak. Itu dari aspek materi bahasa ya, materi bahasa bukan materi tema. Kalau tema nggak masalah, tema misalnya kehidupan sehari-hari, tema tentang masalah sekolah, masalah keluarga, nggak masalah. Tapi permasalahannya adalah ketika dia menarasikan tema keluarga misalnya, materi bahasa yang digunakan itu begitu kompleks, ya begitu kompleks. Nah disitulah peran Bapak Ibu untuk menyederhanakan materi bahasanya gitu. Jadi menyederhanakan bahasanya cukup hanya sebatas misalnya mubtada dan khobar, tidak perlu kita kasih fi'il madhi, belum sampai kepada ada sifat mengusut segala macam. Jadi seperti itu gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, Ismi Asro ya Ustadz. Ana min Jamiah Jakarta Al-Hukumiyah. Saya mau bertanya pakai bahasa Indonesia saja ya. Begini, di SMKN 49 Jakarta itu bahasa Arab dijadikan muluk. Belum sampai di level F yang di kurikulum Merdeka, yaitu kelas 11 dan kelas 12. Kendala yang saya hadapi di lapangan itu satu, yang muslim banyak yang tidak mengaji secara full sehingga mereka masih ada yang kesulitan membaca huruf hijaiyah, dan tentunya ini juga berdampak pada membaca teks narasi secara umum. Yang kedua adalah bagaimana anak non muslim pasti juga punya tantangan yang sangat berat untuk mengikuti pola-pola umum yang dipakai dalam pengajaran bahasa Arab. Makanya saya setuju dengan pendapat Ustadz Safruddin bahwasanya di awal kita tidak perlu mengajarkan qawaid atau gramatikalnya. Nah, menurut Bapak, apa sih yang bisa kita lakukan terhadap para siswa yang modelnya seperti ini? Syukran jazilan. Silabus itu dia bisa kontekstual khususnya ke SMK ya, ke SMK, ke SMA. Artinya apa? Ketika kontekstual, kita melihat Ustadz mengajarnya di SMK misalnya jurusannya apa, AP misalnya ada, atau misalnya jurusan tata boga. Nah, karena bersifat kontekstual, maka pilihlah materi, khususnya kayak materi kiroahnya, materi bisa saja berbeda Ustadz antara jurusan AP dengan jurusan tata boga, itu bisa saja materi kiroahnya bahasanya ya. Kalau materinya pembahasannya apalagi terkait kawaid itu sama. Misalnya membahas masalah adat ma'dud. Nah, di AP dengan di tata boga itu sama. Cuman kiroahnya nanti yang kita berikan atau pembahasan bacaan-bacaannya yang kita berikan yang bisa berbeda. Kalau di tata boga otomatis kenalkanlah mereka dengan kata-kata yang memang berhubungan dengan jurusan mereka. Nah, kalau di di AP kenalkanlah dengan jurusan yang memang berhubungan dengan mereka, dan itu boleh Ustadz, apalagi ranahnya di SMK itu adalah untuk bahasa Arabnya kan muatan lokal. Yeah. Nah, karena muatan lokal itu sebenarnya lebih mudah, cuman memang kita sebagai guru itu lebih maksudnya lebih dalam ribet, artian ya lebih banyak ini ya. Lebih banyak effort. Ya, lebih repot lah bahasanya seperti itu. Tapi seperti itu untuk mengembalikan mereka. Karena ketika pembelajaran itu kontekstual, mereka akan lebih semangat Ustadz. Dan ini sudah pernah saya coba ketika jurusan IPA dan jurusan IPS, kemudian ada jurusan bahasa juga peminatan ya istilahnya kalau di ini untuk kurikulum 2013, atau rumpun di peminatan di kurikulum Merdeka, itu kosakata yang saya berikan itu agak berbeda. Walaupun materi yang dibahas, bukan materi, maksudnya kaedah yang dibahas itu sama. Tapi ketika mendapatkannya seperti itu, mereka lebih semangat karena kontekstual. Nah, jadi harapannya seperti itu Ustadz. Itu sedikit ini acuan kita, jangan terpaku pada buku, silahkan kita kembangkan, tapi silabus. Terus yang mau kita capai itu apa sebenarnya?